Hai pecinta sepak bola tanah air. Kali ini Timnas PES akan menyajikan berita pilihan untuk kalian. Di antaranya, Ivar Jenner dibuat ampun oleh gemblengan STY. Berpeluang debut, STY pastikan Martin Paes. Naturalisasi Kelvin Verdonk makin dekat. Legenda Belanda akui naturalisasi buat timnas maju. Jadi simak terus berita Timnas PES selengkapnya. Indonesia versus Singapura dalam laga persahabatan di Stadion Madia Senayan Selasa 28 Mei lalu. Dalam pertandingan itu, Timnas Putri Indonesia mengejar Singapura dengan kemenangan 5-1, di mana di laga tersebut tidak saja dihadiri ribuan supporter, namun juga pelatih Timnas Indonesia Sintayong. Satoru Mochizuki yang menyadari hal tersebut pun mengaku kaget. Mochizuki pun berkeinginan berbincang dengan Sintayong terkait menangani tim nasional di Indonesia. Sebagai pelatih asing, Sintayong lebih dulu menangani skuad Garuda sejak 2019, sedangkan Mochizuki baru sejak Februari lalu. Kemenangan 5-1 atas Singapura membuat Mochizuki puas. Ini merupakan kali pertama Mochizuki memimpin tim senior Timnas Putri Indonesia. Pemain Timnas Indonesia Ivar Jenner mengakui menu latihan perdana bersama Timnas Indonesia untuk persiapan dua laga penutup putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Grup F melawan Irak dan Filipina sedikit sulit baginya. Menu latihan pada hari perdana ini adalah fokus latihan penguatan fisik, salah satunya dengan memutari setengah lapangan selama kurang lebih 30 menit. Pada pola latihan ini, Yancho Sayuri dan Nathan Chow sempat tak bisa melanjutkan latihan karena cedera. Lalu striker Dimas Draja juga terlihat tidak mampu mengimbangi pola latihan fisik ini dengan beberapa kali tertinggal dari rombongan pemain. Gelandang berusia 20 tahun itu mengaku sempat mengeluhkan cuaca panas di Jakarta akhir-akhir ini. Namun lambat laun ia beradaptasi dengan baik. Pelatih Sintayong menjawabkan bergabungnya pemain naturalisasi Martin Paes untuk pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Irak dan Filipina. PSSI tetap mengusahakan kiper berusia 25 tahun tersebut terbebas dari aturan eligible dan dapat membela timnas Indonesia dalam waktu dekat. Pelatih asal Korea Selatan ini memberi presentasi seimbang untuk kehadiran Martin Paes di partai terdekat timnas Indonesia. Yang jelas, Sintayong berpesan untuk para supporter untuk terus mendoakan proses yang dijalani skuad Garuda. Saat ini peluangnya itu 50-50, sehingga saya tidak bisa menjawab kepastiannya seperti apa. Ucap Sin. Pimpinan DPR RI telah menerima surat presiden terkait permohonan dua calon pemain sepak bola keturunan Indonesia, yakni Kelvin Verdonk dan Jens Reven. Hal itu diungkapkan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad dalam rapat paripurna ke-18 pada Selasa 28 Mei kemarin. PSSI diprediksi akan mengusahakan dua pemain ini segera tersedia untuk timnas Indonesia. Namun dengan waktu yang mepet, mereka paling cepat bergabung pada bulan September dan melewatkan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di bulan Juni. Pembangunan training center Timnas Indonesia di Ibu Kota Nusantara segera rampung. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengabarkan progres tersebut pun mendapat pujian dari FIFA. Langkah ini menjadi salah satu kemajuan yang dicapai demi perkembangan sepak bola di Indonesia. Erick mengabarkan perwakilan FIFA sempat meninjau lokasi dan progres pembangunan tersebut. Adanya training center di IKN disebut menjadi dasar PSSI membentuk timnas Indonesia yang bisa bersaing di level dunia. Selain itu, lokasi pemusatan latihan tersebut juga telah menjadi cita-cita lama yang diharapkan bagi para pecinta sepak bola tanah air. Beberapa fasilitas yang sudah hampir rampung diantaranya adalah lapangan natural dengan progres 90%, lapangan sintetis dengan progres 89%, serta asrama pemain dengan progres 92%.
Adapun pembangunan training center Timnas Indonesia di IKN tersebut sejatinya telah dimulai sejak 17 Januari lalu. Program naturalisasi yang dilakukan PSSI untuk Timnas Indonesia mendapat sorotan dari legenda Timnas Belanda Giovanni van Bronckhorst. Sosok yang merupakan kapten Timnas Belanda di Piala Dunia 2010 itu menyampaikan prediksinya soal masa depan Timnas Indonesia dalam 10 hingga 20 tahun mendatang. Ia memprediksi bahwa program naturalisasi Timnas Indonesia akan maju dan memberikan dampak positif di masa depan. Namun menurutnya masyarakat Indonesia harus bersabar, pasalnya hal tersebut tidak bisa didapatkan dalam jangka waktu yang cepat. Mantan pelatih Glasgow Rangers itu mempunyai darah Indonesia dari ibunya yang bernama Francine Sapulet dan berasal dari daerah Saparua Timur, Maluku Tengah. Berbanding terbalik dengan kritikan legenda Barcelona lainnya, sebelumnya Luis Figo juga sempat mengkritik langkah naturalisasi Timnas Indonesia yang dinilai kurang tepat. Pelatih Timnas Indonesia Sintayong punya target khusus ketika laga uji coba melawan tim Afrika Tanzania. Juru taktik asal Korea Selatan itu ingin mengembalikan kebugaran para pemain seperti sedia kala. Timnas Indonesia akan berhadapan dengan Tanzania dalam pertandingan uji coba di Stadion Madia Jakarta pada 2 Juni nanti. Laga ini dijadikan sebagai pemanasan sebelum 2 pertandingan penting. Menatap 2 pertandingan tersebut, para pemain Timnas Indonesia ada penurunan kebugaran setelah skuad kembali berkumpul. Pasalnya kompetisi di Eropa khususnya sudah selesai sehingga para pemain abroad rata-rata sudah tak melakoni pertandingan lagi. Pun kompetisi lokal dari Liga 1 pun juga sudah merampungkan musim reguler. Oleh sebab itu, pertandingan uji coba melawan Tanzania diproyeksi untuk mengembalikan kebugaran para penggawa Timnas Indonesia.